apakah Habib Lutfi palsukan sejarah KRT Sumudiningrat? Kalau toh pembelaan dengan mengambil tesis dari Siti Fatimah ini, ya itu boleh dikatakan pembelaan yang ketinggalan sepur, bos. Sengaja seolah-olah membela Abah Lutfi, tapi dia bisa saja menyerang Siti Fatimah dengan tesisnya, atau bahkan menyerang dari pihak UIN Sunan Kalijaga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda, dan kembali saya akan mengulas tentang persoalan sejarah. Belum lama ini saya mendapatkan kiriman link YouTube dari seorang YouTuber yang mengulas tentang makam KRT Sumudiningrat dari sudut pandang yang lain dari apa yang biasa kami sampaikan. Dimana saya tidak akan sebut nama kanal YouTube-nya untuk sementara ini ya. Intinya sih dia mengupas apakah Habib Lutfi palsukan sejarah KRT Sumudiningrat. Kurang lebih seperti itu judul yang diberikan di depan, dan itu juga yang diulang-ulang. Intinya bahwa kawan ini menyampaikan perspektif yang lain dari informasi terkait dengan KRT Sumudiningrat yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, yang mana berulang-ulang kami sampaikan makamnya berada di Jejeran, Bantul, Jogja. Ternyata dikatakan berada bahkan dibangun dengan megah di Semarang, yakni di Lamper Kidul. Intinya kawan YouTuber ini kalau secara umum menyampaikan bahwa persoalan itu adalah persoalan perbedaan, bukan persoalan pemalsuan. Kenapa? Alasannya karena terkait dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya ini sudah dibuat tesis ilmiah oleh Siti Fatimah sebagai persyaratan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Padahal hal inilah yang secara khusus ya kami ulas pertama sekali beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah hampir 1 tahun ya. Kalau ngitung tahunnya ya sudah 1 tahun. Dengan mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir Arafat. Di mana Ustadz Yasir ini selain sebagai sejarawan, sebagai peneliti makam-makam kuno dan kebudayaan Jawa, beliau juga dosen di UIN Sunan Kalijaga. Nah, dari apa yang disampaikan kawan YouTuber tersebut, tampak seperti menjadikan persoalan ini ya persoalan biasa saja. Persoalan terjadi perbedaan pendapat. Kalau diturunkan jadi pemalsuan, masa iya sebuah naskah akademik yang sudah diuji dan diloloskan oleh para penguji di sebuah universitas yang terkenal, masa iya isinya bodong, kurang lebih seperti itu. Dan apa yang disampaikan di dalam tesis itu tidak hanya bersumber dari Habib Lutfi bin Yahya. Nah, karena hanya melihat dari satu sisi, yakni dari tesis itu, dan itu pun kalau lihat di YouTube-nya hanya dibaca kilasan-kilasan, kemudian sumber data yang disampaikan oleh Siti Fatimah, maka kesannya hanya terjadi perbedaan. Padahal hal yang harus dicatat di sini, peristiwa wafatnya KRT Sumudiningrat itu pada tahun 1812, yakni masuk awal abad 19, yang mana catatan-catatan tentang beliau ini masih lengkap, ada sampai ke anak cicitnya, dan masih ada yang disebut dengan kekancingan. Nah, hal ini coba saya kesampingkan dulu. Saya ingin menganalisa dari apa yang disampaikan kawan YouTuber tadi. Setidaknya ada beberapa catatan ya. Pertama, kalau kita berhusnuzon adalah kawan ini ingin memberikan data pembanding dengan data ilmiah. Walaupun secara pribadi saya menyayangkan dari pihak UIN Sunan Kalijaga, tesis semacam ini kok bisa lolos. Apa sih persyaratan tesis? Kalau melihat dari sanggahan Ustadz Yasir, itu kan narasumbernya lebih mengedepankan kepada pihak Abah Lutfi bin Yahya. Nanti saya akan bacakan dari apa yang disampaikan oleh kawan YouTuber tadi ya, biar berimbang. Kemudian yang kedua, bisa saja ini menjadi pembelaan. Jadi kalau tadi husnudzon, kalau kita kembali kepada yang tidak husnudzon ya suudzon, berarti ya tidak suudzon. Ini menganalisa, bisa saja ini memang bagian pembelaan dengan cara mengotak-atik kata-kata
Apakah mungkin kawan YouTuber ini hanya melihat dari satu sisi? Apakah tidak dari semua sisi? Karena berbagai sisi telah disampaikan di media sosial, termasuk di kanal YouTube dan di kanal kami Aras 9. Apakah memang sebuah bentuk pembelaan yang mencoba dirangkai dengan berbagai kata-kata, sehingga akhirnya sebagian orang yang tidak mengamati secara cermat akan menganggap bahwa itu hanya sebuah perbedaan di dalam menelaah kesejarahan. Kan ini yang ingin dicapai, artinya digiring ke sana. Kalau toh pembelaan dengan mengambil tesis dari Siti Fatimah ini, ya itu boleh dikatakan pembelaan yang ketinggalan sepur, bos. Sebab apa? Sebab apa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir mula-mula juga bersumber dari tesis Siti Fatimah. Artinya apa? Tesisnya Mbak Siti Fatimah ini sudah dikantor sama Ustadz Yasir gitu. Walaupun sudah disahkan oleh para pengujinya, tetapi apakah itu menjadi keabsahan yang absolut, namanya karya ilmiah, masih bisa dibantah. Dan bantahan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir ini menurut hemat kami, setelah kami turun ke lapangan, lebih bisa diterima secara teori sejarah dan secara teori awam sekalipun, secara logika gitulah. Lawang anaknya masih ada kok, cucunya masih ada kok. Dan bukti-bukti makamnya jelas kok. Ya, seperti yang disampaikan oleh kawan YouTuber tadi, itu di dalam menyampaikan si agak berulang-ulang, ya biasa terjadi perbedaan. Nanti tinggal diuji mana yang kuat datanya, mana yang benar, mana yang salah. Ya kalau mana benar yang mana yang salah, ini mungkin keteledoran dalam menyampaikan ya. Jadi kalau ternyata datanya ya dari Ustadz Yasir dan keluarga besar Keraton Jogja yang benar, berarti ini kan salah. Ketika salah gimana? Kemudian kembali kepada analisa saya ini, analisa acak-adul lah. Tapi setidaknya ya saya mempelajari sampai 2 kali nonton loh, bos. Bisa juga ini menjadi framing. Jadi sebenarnya framing ini seperti bait kedua yang saya sampaikan tadi, pembelaan yang ketinggalan sepur. Artinya, ya ini kok sudah begini. Ini arti orang akan dialihkan gitu, sehingga terkesan sekali lagi ini hanya unsur perbedaan perspektif, bukan perbedaan data yang juga beda cara metodologinya. Kemudian dari framing, kalau saya amati ya bisa saja masuk dalam permainan kata-kata itu tadi. Jadi kalau sebelumnya dikatakan memalsukan, jangan diturunkan levelnya jadi pemalsuan. Kalau itu perbedaan, begitu yang disampaikan oleh kawan YouTuber itu. Ya ini kan bisa permainan kata-kata. Masuk dari masih mimba'dil framing juga sih sebenarnya kalau kaitannya ke sana. Hal lain bisa juga dari beberapa item yang saya sampaikan tadi, dari analisa saya secara bahasa, secara kalimat penyampaian, bisa saja bertolak dari semua itu. Artinya berseberangan dari semua itu. Ada, ini namanya analisa, bisa benar bisa tidak, yang tahu adalah kawan YouTuber itu. Bisa saja ini memang sengaja seolah-olah membela Abah Lutfi. Tapi kenyataannya dia bisa saja menyerang Siti Fatimah dengan tesisnya, atau bahkan menyerang dari pihak UIN Sunan Kalijaga sendiri. Kenapa? Kok bisa tesis ini bisa lolos? Maka ia mencoba mengayunkan kalimat dengan terkesan membela Abah Lutfi. Padahal dengan terkesan membela ini akan mencuat bahwa ada tesis yang dipersoalkan keabsahannya secara data. Bisa saja hal itu yang ingin disampaikan. Tapi wallahualam, ini semua adalah analisa apabila saya mengamati dari kata per kata yang disampaikan oleh kawan YouTuber itu tadi. Nah, di luar analisa-analisa itu, sahabat-sahabatku sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kami ulas dulu awal-awalnya dari naskah Ustadz Yasir sebagai data pembanding saja dari informasi yang disampaikan oleh Abah Lutfi melalui acara-acara, termasuk diantaranya haul yang digelar di makam yang disebut makam KRT Semudiningrat yang di Semarang. Berikut juga dalam, jadi mas kawan YouTuber yang menulis atau yang menyampaikan tadi, jadi persoalan ini satu diantaranya yang dijadikan dasar oleh Ustadz Yasir secara khusus, selain dari tesis Siti Fatimah, itu adalah penyampaian manakib dari
Darul Hasimi di dalam Haul KRT Semudiningrat yang disebut sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Berikut juga dalam website Darul Hasimi, yang mana website itu sekarang sudah tidak bisa dibuka, dan saya masih ada beberapa data yang saya selamatkan dalam bentuk screenshot. Artinya mengerucut memang persoalan ini kepada Abah Lutfi atau kelompoknya. Nah, apabila Anda tadi, kawan YouTuberku, membaca beberapa sumber dari Siti Fatimah, sumber wawancaranya, yaitu yang pertama adalah Maulana Habib Lutfi, kedua ada Habib Wais bin Yahya, ketiga ada Habib Husain bin Yahya. Ini ketiga-tiganya kan bin Yahya. Kemudian yang keempat tadi disebutkan Sutioso Eko Cahyono. Mungkin yang dimaksud adalah Sulistyo Eko Cahyono. Sulistyo Eko Cahyono itu, sahabatku kawan YouTuber, itu adalah Ketua Pangda Darul Hashimi Yogyakarta. Yang inilah, orang inilah yang menyampaikan manakib yang dipersoalkan itu, manakib KRT Semudiningrat atau yang disebut Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu. Di situ di tesisnya Siti Fatimah dikatakan sebagai pakar sejarah Keraton Jogja. Kalau pakar saya pikir tidak ya, karena saya menjumpai tokoh-tokoh muda bahkan di Jogja itu yang membawahi naskah-naskah, dan tidak ada yang namanya Sulistyo Eko Cahyono ini. Yang saya tahu Sulistyo Eko Cahyono adalah Ketua Pangda Darul Hashimi, artinya anak buahnya Abah Lutfi lah, gampangannya seperti itu ya. Kemudian yang kelima itu wawancara dengan Ahmad Athoillah. Di sini ditulis sejarawan UGM. Saya juga tidak mengenalnya, mungkin ada atau mungkin Ustadz Yasir bisa menemui beliau ini. Ahmad Athoillah, sejarawan UGM yang pernah menulis tentang sejarah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian yang keenam ada wawancara dengan KRT Nantio R. Raharjo. Ini juga saya tidak mengenalnya. Kemudian yang ketujuh, Wahyu, juru kunci makam KRT Semudiningrat. Tapi ini yang mana ini? Makam KRT Semudiningrat yang di Jejeran apa yang dianggap makam KRT Semudiningrat yang di Semarang? Tidak jelas di sini ya. Kemudian warga setempat. Nah, intinya begini saudara-saudaraku sekalian, dari semua yang disampaikan oleh kawan YouTuber itu, mari kita sikapi secara bijaksana saja, jangan dijadikan pertengkaran, bahwa apa yang telah kami sampaikan, Aras9 Channel khususnya, itu melalui data-data. Dan saya tidak melihat kawan-kawan yang lain cara penyampaiannya seperti apa. Bahwa kalau khusus kepada Aras9, apa yang kami sampaikan pertama dari data yang dibuat oleh Ustadz Yasir Arafat atau artikel ya. Dan artikel itu memerinci satu persatu dari item tulisan Siti Fatimah yang menjadi persoalan, yang tidak sesuai dengan data yang ada di keraton. Karena menurut Ustadz Yasir, dari hasil penelaahannya itu mestinya data terkait dengan silsilah terutama tidak hanya mengandalkan dari Abah Lutfi, tetapi mestinya ke Tepas Darah Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat, atau setidaknya ada buku yang disebut Serat Sarasilah Leluhur Ingka Danurjan. Itu yang pertama. Kedua, setelah saya turun ke lapangan, saya langsung turun ke lapangan ya, tidak hanya ngobrol di YouTube. Artinya saya ke Jejeran, saya ke Jogja, dan di sana ditemukan banyak data sampai akhirnya saya ketemu dengan cicit atau terah langsung KRT Semudiningrat. Tapi untuk sementara ini beliau masih belum berkenan untuk menyampaikan, dia mewakilkan kepada Terah Hamengkubuwono untuk menyampaikan dari berbagai hal terkait dengan silang sengkarut sejarah leluhurnya. Nah, ketika bertemu saya di lobi penginapan ya, saya candain terhadap Kanjeng Raden Terah dari KRT Semudiningrat ini. Setelah ngomong panjang lebar, kemudian juga kami mengetahui kekancingannya, bahwa benar secara kekancingan ya, kekancingan KTP khusus lah, surat resmi dari keraton bahwa beliau adalah terah dari KRT Semudiningrat. Saya tanya, apakah panjenengan siap tes DNA antara panjenengan dengan pihak Abah Lutfi? Nggih siap, monggo mawon. Beliau jawab begitu. Kalau mau bicara data. Selebihnya data-data secara tertulis, baik internal dan eksternal, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Baik itu data dari koran Belanda ya, dari koran Inggris yang berbahasa Belanda yang pernah kami tampilkan di sini, kemudian data-data yang dimiliki oleh keluarga besar,
data-data yang dimiliki oleh Peter Carey sebagai penelaah sejarah Jogja atau Jawa, mulai dari naskah Babat Bedah Engga Yogyakarta Pangeran Arya Panolar, kemudian Babat Sapehi Geger Sepehi Pangeran Mangkubumi, kemudian dari tulisan yang dibuat oleh Pangeran Diponegoro tentang peristiwa tersebut, kemudian juga naskah-naskah rampasan Inggris yang kemudian diterjemahkan oleh Peter Carey. Artinya setumpuk naskah itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa KRT Sumudiningrat adalah seorang Habib. Ya kalau memang dia Habib, sebenarnya Kanjeng Raden yang saya temui itu yang menjadi Habib, faktanya tidak toh. Ke sana arahnya. Nah, sekali lagi harapan saya ini kita coba melihat dari sudut pandang yang positif saja, dan semoga nanti dari persoalan ini bisa terjadi komunikasi antara kawan YouTuber tadi dengan setidaknya dengan Ustadz Yasir Arafat sebagai penulis artikel yang menyanggah dari karya atau tesisnya Siti Fatimah. Harapan saya juga kepada para akademisi, terutama yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, bagaimanakah dengan tesis Siti Fatimah yang dipersoalkan oleh banyak kalangan, termasuk dari dosen yang berada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sendiri, yakni Ustadz Yasir Arafat. Bagaimanakah naskah seperti itu? Apakah masih bisa tetap lolos atau bagaimana? Ini perlu pertimbangan, karena kalau tidak, bisa saja selamanya ini akan dijadikan dalil bahwa naskah ini telah sah secara akademik, bahwa naskah ini telah melahirkan seorang magister, dan naskah ini telah disahkan oleh para ahli. Mohon masukan dari Anda, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.